Di awal episode, menayangkan orang-orang tengah berkumpul dan menikmati kembang api berbentuk 3 dimensi, juga bertuliskan sandbox. Kemudian beralih pada seorang laki-laki yang tengah berlari di treadmill dan berbicara pada alat canggih. Alat canggih ini bisa berbicara dan menjawab pertanyaan yang diajukan. Lelaki itu kemudian akan dikenal dengan Han Ji Pyong. Ia adalah lelaki muda yang sukses. Kesuksesannya tampak dari apartemen dan mobil yang dikendarainya. Kemudian scene berpindah pada perempuan yang mengenakan setelan jas dan berjalan penuh dengan semangat dan percaya diri. Namun ia tiba-tiba masuk ke WC dan menyepidol sepatunya yang mulai lecet dan mengelupas. Rupanya ia menghadiri acara sebuah seminar dengan 3 panelis. Salah satunya adalah Han Ji. Rupanya perempuan itu bernama Seo Dalmi, yang merebut mic penanya lain untuk bertanya pada salah satu panelis perempuan muda di depan. Ia menyapa dengan nama Seo In Jae. Rupanya perempuan sukses itu adalah kakak kandung dari Seo Dalmi, yang lama tidak bertemu karena perceraian orang tuanya. Sang kakak ikut ibunya yang menikah lagi dengan lelaki kaya, sedangkan Seo Dalmi ikut dengan ayahnya. Alur melaju mundur ketika Dalmi dan Inje masih kecil. Nenek mereka rupanya memiliki tempat jajanan. Inje rupanya cukup populer untuk anak laki-laki. Hal ini tampak dari banyak yang mengirimkan surat cinta pada Inje. Di samping itu juga ada seorang anak lelaki yang membawa-bawa tanda hadiah lomba investasi virtual. Rupanya dia adalah Hanji. Tampak dari Hanji yang tengah mencari tempat tinggal, rupanya ia adalah anak dari salah satu panti asuhan yang entah bagaimana kisahnya. Namun, hingga malam hari, ia masih berada di luar dan turun hujan. Nenek Dalmi dan Inje yang baik hati menawarkan kiosnya untuk menginap dan menyimpan kunci di sebuah kandang burung. Akhirnya Hanji masuk dan memakan makanan yang tersedia, karena memang dia seharian belum makan. Paginya ketika mengambil susu, sang nenek mengingat akan kaleng uangnya di kios dan sempat khawatir akan diambil oleh anak laki-laki yang menginap di kiosnya. Meski memang saat malam Hanji sempat melihat kaleng uang tersebut, namun Hanji tidak tertarik mengambil uang itu. Hanji menyarankan nenek untuk menyimpannya di bank, namun sang nenek tidak bisa memahaminya itu sehingga diantar Hanji ke bank. Nah, di sini nenek begitu percaya pada Hanji sehingga menyerahkan buku tabungannya pada Hanji. Hanji ingat pada pemilik kosan bahwa dengan bakatnya dalam investasi virtual, saatnya ia ikut investasi saham yang tentu akan lebih menguntungkan. Sayangnya Hanji tidak bisa membuka rekening karena masih di bawah umur dan tidak memiliki orang tua. Ia jadi meminta nenek untuk membuatkannya tabungan satu lagi. Malamnya Hanji menyalakan laptop hasil hadiahnya, kemudian ia belajar tentang saham dan membuat akun di bursa saham. Hanji dan Dalmi muda sempat bertemu atas sebuah kesalahpahaman. Dikiranya Hanji mengikuti langkah Dalmi yang lalu ia berlari memeluk neneknya dan mengabarkan bahwa orang tuanya berpisah. Malamnya, sang nenek berpikiran untuk menghibur cucunya. Ia merasa cucunya hanya memiliki kakaknya yang kini harus berpisah, sehingga sang nenek ingin cucunya tidak bersedih dan memiliki teman meski sekedar dalam tulisan. Sehingga ia meminta Hanji yang saat itu masih tinggal di kios neneknya untuk menulis surat. Sehingga dipilihkan salah satu tokoh fiksi yang diambil dari sebuah berita koran anak jenius juara Olimpiade Matematika bernama Nam Do-san. Surat itu berhasil membuat Dalmi merasa bahagia. Jadilah mereka saling berkirim surat, namun Dalmi menganggap bahwa surat itu benar dari Nam Do-san. Padahal setiap malam surat itu dibuat oleh Hanji dan neneknya. Namun ayah Dalmi mengetahui bahwa itu adalah perbuatan ibunya. Di sisi lain, hubungan Dalmi dan kakaknya Inje menjadi tidak mesra karena kakaknya mendukung ibunya menikah lagi dengan lelaki yang cukup berada daripada menunggu ayahnya sendiri untuk sukses. Beralih ke masa di mana kakak dan adik itu sudah besar. Nah, setelah acara seminar itu, Dalmi dan kakaknya minum kopi bersama. Tampaklah kontras kondisi ekonomi kakak beradik itu. Kemudian tampak sifat Inje yang begitu sombong dan merendahkan kondisi adiknya yang tidak seberuntung dirinya. Ia mengundang Dalmi untuk datang bersama Dosan, laki-laki yang berkirim surat ketika kecil dulu. Ketika seminar, Namji merasa mengenal nama Dalmi, sehingga ia mengikuti Dalmi hingga pulang dan bertemu dengan sang nenek yang berjualan makanan di food truck.
Hanji jadi mengingat masa mudanya dulu. Ia tengah mencari tempat tinggal untuk dirinya sendiri. Ia memiliki uang yang ia investasikan dari tabungan nenek dan memikirkan untuk hidupnya mandiri. Namun di waktu yang sama sang nenek mengambil seluruh tabungannya, sehingga Sanji tidak dapat mengambil uangnya. Kemudian ia segera berlari menuju nenek dan melihat nenek menyerahkan semua uangnya pada anak lelakinya, yakni ayah Dalmi. Hanji menjadi marah dan ia luapkan begitu saja pada sang nenek. Namun nenek itu kemudian menyerahkan sekresek besar uang yang sangat banyak. Rupanya sang nenek hanya mengambil uang tabungannya sendiri tanpa mengambil sepeser pun uang Hanji. Sejak saat itu Hanji pergi bersama uangnya. Ketika di terminal, sang nenek memberikan sepatu dan mengatakan bahwa jangan kembali ketika sukses, kaya, menikah, dan hidup dengan baik. Tetapi kembalilah jika memang mengalami kesulitan. Mari kita kembali pada ayah Dalmi yang terus berusaha untuk mewujudkan mimpinya untuk memiliki perusahaan sendiri. Sehingga ia berusaha untuk mendapatkan investasi. Setelah menerima uang dari sang nenek dan menuju sebuah kantor yang hendak memberikan investasinya, ia sempat tertabrak. Namun berusaha baik-baik saja meski darah bercucuran dari kepalanya. Ayah Dalmi mendapatkan investasi itu dan menamainya dengan Sandbox, yang kemudian semacam ikon dari Sandbox adalah anak perempuan yang main ayunan. Jadi sebetulnya Sandbox, perusahaan besar di awal episode, merupakan ide dari ayah Dalmi. Namun ternyata akibat dari kecelakaan itu cukup parah dan akhirnya ayah Dalmi meninggal di bus ketika arah pulang sambil membawa ayam goreng untuk Dalmi. Episode pertama drama startup ini ditutup dengan adegan Dosan yang asli mendirikan Samsung Tech, sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang IT, berhasil membuat aplikasi mengenali wajah atau benda.